Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Dimanapun berada, saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi yang indah ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian bagi Allah kita. Sepakat kita berdoa. Kami berdoa dan ucap syukur ya Allah, Kau Allah yang luar biasa telah memberkati setiap kami. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, sekali katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, mari agungkan namanya, sembah Dia. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, perkasa mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kesempatan, anugerah kasih setiamu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Oh, ya la 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 base, ya la 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 la, ya la 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 bo, shana ya la 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 base. Haleluya, kami memuji, kami menyembah Engkau Allah yang layak terima sembah kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Gimana ya la 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 masih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, mari katakan berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai,
Kami bersyukur dan berterima kasih, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebentar ya Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, berikan hikmat marifat bagi setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Tetap di dalam tema kasih karunia untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini dikisahkan pada waktu itu ya, Paulus dan Silas karena memberitakan Injil, maka dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dia dibelenggu kaki dan tangannya, dirantai, bahkan dipasung dengan pasungan yang sangat kuat. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya, ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya, pada tengah malam, jam 12 malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dikatakan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, kalau saudara membaca dalam teks bahasa Inggris, The Message Bible, ya, dikatakan ayat tersebut, kalimat tersebut dikatakan, the other prisoners couldn't believe their ears. Ya, para narapidana yang lain tidak percaya akan apa yang mereka dengarkan. Ya, mereka bingung ketika ada orang masuk dalam penjara, dibelenggu, dirantai, dipasung dengan pasungan yang kuat, bukannya berduka cita, bukannya bersedih, bukannya berkeluh kesah, tetapi malah justru memuji Tuhan. Di dalam bahasanya mereka menganggap mereka menyanyi. Ini sesuatu yang gila, sesuatu yang tidak masuk akal. Orang masuk dalam penjara, dibelenggu, dipasung, ya, dirantai, ya, bukannya berduka cita, bukannya berkeluh kesah, tetapi justru menyanyi, menaikkan puji-pujian bagi Allah. Ini yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, ketika Paulus dan Silas masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Sesuatu yang dahsyat terjadi. Kita akan baca ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pada saat Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Allah, ketika mereka masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah dengan segenap hati mereka, yang terjadi semua belenggu itu dilepaskan. Bahkan pintu-pintu yang terkunci itu terbuka semuanya. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, belenggu-belenggu itu dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Saya mau sampaikan 2 poin pada pagi hari ini. Ya, belenggu yang pertama adalah
belenggu kutuk dari kuasa-kuasa gelap, belenggu kutuk dari setan-setan, baik itu kuasa gelap, kutuk-kutuk dari nenek moyang kita. Mungkin kakek nenek kita atau kakek moyang kita pernah mengadakan perjanjian darah dengan kuasa gelap. Kalau hari ini aku bisa hidup sukses, maka keturunanku yang ketiga atau yang keempat akan kuserahkan kepada iblis. Ya. Percayalah bahwa ketika seseorang Kristen, orang percaya, memiliki jam-jam setiap hari bersaat teduh, memuji, menyembah Tuhan, suka tinggal dalam hadirat Tuhan, suka berdoa, maka belenggu kutuk dari kuasa gelap itu akan dipatahkan oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita kejahatan dengan memakai modus hipnotis, gendam, bahkan juga santet, ditumbalkan dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya, orang-orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, orang-orang yang suka berdoa, setiap hari memiliki hubungan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, setiap hari memiliki hubungan yang manis, yang indah bersama dengan Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya orang-orang seperti ini tidak bisa digendam, tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, orang-orang yang suka berdoa setiap hari, maka dipastikan orang ini tidak bisa dihipnotis, tidak bisa digendam, tidak bisa ditumbalkan, tidak bisa disantet. Orang-orang yang senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, orang ini akan menerima pengurapan Roh Kudus. Orang ini hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangankan dihipnotis, disantet, digendam, bahkan kuasa gelap, roh-roh jahat tidak berani dengan orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Setan-setan dan kuasa gelap tidak berani dengan orang-orang Kristen yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, suka memuji, menyembah Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan. Pastikan hidupmu senantiasa memiliki waktu setiap hari untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, engkau akan dipatahkan. Segala belenggu-belenggu kutuk dari segala kuasa gelap akan dipatahkan karena engkau suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya. Poin yang kedua, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada belenggu lain yang akan dipatahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu belenggu dosa. Ya. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin masih ada dosa-dosa yang tinggal dalam hidup kita, ya, sisa-sisa manusia lama kita yang tetap kita lakukan. Ya. Dan pada saat kita senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, kita suka untuk masuk memuji, menyembah Tuhan, suka berdoa, maka saya yakin dan percaya semua belenggu-belenggu dosa apapun juga akan dipatahkan oleh kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita coba buka ayat yang selanjutnya. Kita lihat Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan katakan barang siapa bergaul dengan orang bijak, maka orang itu akan menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berhikmat. Ya. Tetapi orang yang bergaul dengan orang bebal, maka dia juga pasti menjadi orang yang bebal. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita sukanya bergaul dengan para pezina, maka lama-lama kita juga akan menjadi seorang pezina. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, maka satu saat kelak kita lama-lama juga akan menjadi seorang pemabuk. Tetapi sebaliknya, kalau kita senantiasa memiliki hubungan yang intim, yang manis bersama dengan Tuhan Yesus, kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus,
kita hidup bergaul dengan Tuhan Yesus, maka saya yakin dan percaya karakter Kristus itu akan terimpartasi dalam hidup kita. Ketika kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika kita suka memiliki hidup bergaul dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka karakter Kristus itu akan tertransfer dalam hidup kita. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Dan pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita senantiasa bergaul, memiliki hubungan yang intim, yang manis bersama dengan Roh Kudus, maka karakter Tuhan Yesus akan terimpartasi dalam kehidupan kita. Sehingga semua belenggu-belenggu dosa dalam hidup kita akan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pastikan kita sebagai orang-orang percaya, kita punya waktu setiap hari untuk kita bersaat teduh, untuk kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada dua belenggu yang akan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama adalah belenggu dari kuasa-kuasa gelap. Belenggu kutuk-kutuk itu akan dipatahkan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua adalah belenggu-belenggu dosa itu akan dipatahkan saat kita senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan semakin kita sering tinggal dalam hadirat Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan Yesus, maka karakter Kristus akan terimpartasi di dalam kehidupan kita. Saya kena percaya bahwa berkat firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi semua orang-orang dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan pada saat pagi hari kita membuka fajar dengan mencari hadirat Tuhan, dengan merenungkan kepada firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini apapun yang kita lakukan adalah dalam pimpinan Roh Kudus, dan segala yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.